Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang berada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun di rumah tidak mengurangi kasih-Nya Tuhan untuk bekerja dalam setiap hidup kita. Mari kita bersama keluarga di rumah, kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Lawatan Tuhan akan terjadi dalam keluarga kita. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami di rumah, kami menyembah-Mu, Tuhan bekerja, Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami, memberikan kami semangat, pertolongan yang luar biasa, sehingga hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di surga, bersama Engkau kami akan cakap menanggung segala sesuatu. Mari kita yang percaya katakan amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, mari Bapak Ibu saudara yang di rumah, kita akan bangkit, kita akan serukan nama Yesus. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika nama Yesus itu menguatkan hidup kita, tidak ada perkara yang sukar. Kita sanggup untuk melewati badai yang paling sulit karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Tak ada yang sukar di dalam-Mu Tuhan. Tak ada yang berat di dalam
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan Engkau berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami dipuaskan, sungguh hati kami dilegakan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh nyata terbukti. Kami percaya Tuhan, kami akan tampil menjadi pemenang-pemenang bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan demi perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menguatkan setiap kami, boleh membangkitkan iman percaya kami, dan boleh memberikan kami semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan kuasa Tuhan Engkau berikan kepada hamba-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati lawatan Tuhan lebih lagi. Biarlah firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar itu adalah bukti kasih setia Tuhan terhadap hidup kami. Kami akan terima, kami akan sambut kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan pada siang hari ini tentang tempat perlindungan yang aman. Sebagai ayat dasar, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 8-9 berbunyi demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki tempat perlindungan yang aman itu kebutuhan semua orang. Apalagi untuk situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana kejahatan merajalela. Dampak dari COVID-19 ini bukan hanya menyerang pada kesehatan, tetapi juga pada ekonomi, dunia bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Berarti banyak orang yang tidak bekerja. Sedangkan setiap hari mereka dan keluarganya butuh makan. Kebutuhan setiap hari terus berjalan. Hal ini merupakan salah satu penyebab kejahatan makin merajalela. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan makan. Kalaupun harus melukai atau membunuh sekalipun akan dijalani. Hilang rasa kemanusiaannya. Kejahatan itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil, bahkan di desa juga sama saja. Itulah keadaan dunia saat ini. Lalu bagaimana dengan kita? Di manakah kita dapat mendapatkan perlindungan? Banyak orang berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan perlindungan. Misalnya, mengharapkan perlindungan dari sesama manusia. Bagi orang-orang kalangan atas, misalnya para pejabat, tokoh-tokoh politik, orang-orang kaya, para artis yang sudah punya nama besar, biasanya mereka punya pengawal pribadi atau katakanlah bodyguard. Banyak persaingan dan mereka merasa itu bisa mengancam keselamatan mereka. Tetapi apakah itu cukup untuk menjamin keselamatan mereka? Tidak. Ingat,
peristiwa kematian Presiden Kennedy dan Rajiv Gandhi, mereka mati tertembak ketika mereka berada di dekat pengawal pribadinya. Bagaimanapun sehebat-hebatnya manusia, ia tetap terbatas. Dan firman Tuhan yang berada di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan tidak mau kalau kita mengandalkan sesama manusia, mengandalkan anaknya, atau orang tuanya, atau saudara-saudaranya, atau sahabatnya yang kaya, yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Tuhan tidak mau untuk kita mengandalkan manusia, berlindung di bawah kekuasaan atau kekayaan manusia. Yang kedua, cara-cara yang seringkali dipakai orang, yaitu mengandalkan peralatan-peralatan canggih. Kemajuan teknologi memang luar biasa. Untuk menjaga keamanan waktu berpergian dengan mobil diberi alat anti peluru. Untuk menghindari kalau ada orang yang ingin mencuri mobil itu diberi alarm. Sehingga kalau ada orang yang menyentuh mobilnya, mobil itu akan berbunyi. Dan alat yang dibawa oleh pemilik mobil, sekalipun dia jauh dengan mobilnya, itu akan berbunyi. Itu tanda ada orang yang ingin mencuri mobilnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga keamanan rumah, keamanan toko, gudang, bisa pakai CCTV dan bisa dipantau terus dari rumah atau dimanapun dia pergi, bisa memantau tempat pekerjaannya. Ya, semuanya itu baik, tetapi apakah itu cukup menjamin untuk menjaga keamanan diri kita, menjaga keamanan rumah ataupun toko kita? Tidak. Bahkan ada yang lain dengan memakai kekuatan-kekuatan supranatural, kekuatan gaib yang didapat melalui dukun-dukun sebagai perlindungannya. Saudara, tokonya, gudangnya, rumahnya dipagari dengan kekuatan-kekuatan magic. Dan dirinya punya jimat-jimat, keris dan benda-benda yang lain. Saudara, bagi anak-anak Tuhan, ini bukan cara yang benar untuk mendapatkan perlindungan. Dan perlu dimengerti, orang yang minta bantuan kepada kuasa kegelapan, dia berhutang kepada iblis. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu itu dengan cuma-cuma. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus, semuanya gratis. Bahkan untuk menyelamatkan kita umat manusia dari kebinasaan, dia memberikan nyawanya sendiri untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Saudara, tetapi beda dengan iblis. Kalau orang meminta kesembuhan, kekayaan, ataupun perlindungan, ataupun meminta jabatan dari iblis, iblis bisa memberikan. Tetapi orang harus membayar, bukan sekedar dengan uang, tetapi dengan jiwanya. Menjadi milik iblis dan tinggal bersamanya di dalam neraka, tempat penghukuman yang kekal. Saudara, apa artinya? Untuk mendapatkan pertolongan yang sifatnya sementara, tetapi harus membayar dengan jiwanya dan mendapat hukuman yang kekal. Pikirkanlah itu. Mari kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang sangat terkenal di Israel pada waktu itu. Dia raja yang besar, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Sebab banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh dia. Secara manusia, Raja Daud ini memiliki segalanya. Kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Tetapi
Dia tidak mengandalkan dan berlindung pada semuanya. Di dalam kitab Mazmur 121, ayat yang ke-1 sampai 8, Raja Daud berkata demikian, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Saudara-saudara, keyakinan Raja Daud terhadap perlindungan dan penyertaan Tuhan terhadap hidupnya sangat kuat. Raja Daud sadar betul bahwa kekuasaannya, kekuatannya, kekayaannya tidak bisa melindungi dirinya. Hanya Tuhan yang bisa melindungi. Sebab otoritas kekuasaan ada di tangan Tuhan. Dialah yang menentukan hidup kita. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, kita tidak akan terguncang menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Contohnya seperti Daud ketika melawan Goliat, musuh yang tidak sebanding. Goliat adalah raksasa, manusia raksasa yang tingginya lebih kurang 3 meter. Dan dia pada waktu itu masih remaja, muda. Hanya dengan membawa alat bahasa Jawanya pelintengan. Lah, Goliat itu sudah manusia raksasa dengan membawa senjata yang lengkap. Tombaknya saja itu beratnya berkilo-kilo, itu dibawakan orang. Tidak sebanding secara manusia. Dia hanya membawa nama Yesus, tetapi dia dapat mengalahkan Goliat yang besar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu gentar terhadap orang yang akan berbuat jahat terhadap kita, asal kita hidup benar di hadapannya. Hidup menurut firman Tuhan. Walaupun kita tidak tahu rencana jahat apa yang akan diperbuat orang terhadap kita, penjaga kita sudah tahu lebih dulu. Lihatlah pengalaman Daud. Walaupun Raja Saul berulang kali berusaha membunuhnya, tetapi Tuhan melindungi. Kalau mau, Daud bisa membunuh Raja Saul, tetapi ia lebih takut kepada Tuhan. Daud berkata, "Janganlah aku melakukan yang jahat terhadap orang yang dilantik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara." Saudara, saya ingat pengalaman saya dan keluarga pada waktu kami disantet bahasa sininya dengan kuasa kegelapan sampai 2 kali. Tetapi Tuhan melindungi, itu santet meletus 2 kali. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak." Syarat untuk mendapat perlindungan Tuhan adalah percaya dan takut kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Tadi pada awal dikatakan di dalam kitab Mazmur 37 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan akan mereka. Saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, selama ini siapakah yang menjadi tempat perlindungan saudara?
Apakah jabatan saudara, kekayaan saudara, atau kepandaian saudara, atau anak saudara, keluarga saudara, saudara akan kecewa. Sebab semuanya itu bisa berubah dan sangat terbatas. Marilah kita berlindung kepada Tuhan, sebab kekuasaan ada di tangannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah jikalau pada hari-hari kemarin kami mengandalkan manusia. Kami berlindung dengan kekuatan kami, kepada kepandaian kami, kekayaan kami, kepada sesama manusia. Ampunilah Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu mengubah cara berpikir kami, supaya kami menaruhkan sepenuhnya perlindungan dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena otoritas kekuasaan ada di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, hambanya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Penyertaan-Mu sempurna. Saudara, kita bersyukur walaupun di dalam sikon seperti ini kita bisa beribadah. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, walaupun melalui online kami bisa ibadah bersama. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kiranya berkat Allah dicurahkan, baik untuk rumah tangga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, pelayanan kita semua. Diberkatilah setiap orang yang percaya dan bergantung kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu apa yang kita lakukan dibuatnya menjadi berhasil. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu depan. Semangat!